Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah Vivo Y20 2021. Produk terbaru dari Vivo tapi rasa lama. Kenapa saya bilang rasa lama? Karena sebelumnya sudah ada Vivo Y20 yang rilis di tahun 2020. Dan ini Y20 yang rilis di tahun 2021. Dan yang pasti ada hal yang berbeda di sini. Oh ya, untuk harganya Y2021 ini dijual dengan harga 2,2 juta, lebih mahal 100.000 dari seri sebelumnya. Dan biasanya nih ya, kalau cuma narusin dari seri sebelumnya itu nggak banyak perbedaan yang signifikan. Dan kira-kira pertanyaannya, hal beda apa sih yang ditawarin Y2021 ini dibandingkan seri sebelumnya? Daripada penasaran, langsung saja kita unboxing bareng-bareng. Dari tampilan depan box biasa aja, nggak ada yang spesial. Yang bikin beda di sini ada penambahan angka 2021 yang menandakan kalau HP ini emang keluaran tahun ini. Atau kalau kita baca secara keseluruhan, Vivo Y20 2021. Di bagian atas pojok sebelah kanan tertera kapasitas RAM sebesar 4GB dengan ROM-nya sebesar 64GB. Di bagian belakang ada beberapa nilai unggulan dari HP ini, yaitu ada 5000 mAh baterai, AI triple macro kamera, dan side fingerprint. Dari dalam box terdapat kertas pembatas yang berisi satu buah softcase bening atau transparan original Vivo, satu buah manual book dan kartu garansi, serta nggak ketinggalan juga ada satu buah SIM ejector. Lalu di bagian bawahnya ada satu buah unit utama dari handphonenya. Di bagian bawahnya lagi ada satu buah kepala charger yang belum fast charging alias masih 10 watt aja. Dan juga satu buah kabel charger yang sungguh sangat disayangkan masih menggunakan port micro USB. Ini agak disayangkan sih sebenarnya, tapi nggak heran juga sih karena Vivo sendiri akhir-akhir ini emang jarang pakai USB Type-C di kelas harga 2 jutaan. Kita lanjut ke unit utama handphonenya. Warna yang saya pegang saat ini adalah warna Nebula Blue atau lebih akrabnya warna biru. Dan kalau kita perhatikan secara seksama, desainnya ini sama dengan Vivo Y20 sebelumnya. Di bagian belakang ada satu buah framing kamera kotak persegi yang menampung 3 lensa dan satu buah LED flash. Di bagian sebelah kanan ada tombol volume rocker dan sensor sidik jari yang merangkap sebagai tombol power atau yang bisa disebut dengan side fingerprint. Lalu di bagian sebelah kiri ada slot SIM tray yang menampung triple slot sekaligus. Dan untuk memorinya ini bisa di-up lagi sampai 256GB. Di bagian bawah ada jack audio 3,5 mm, port charger yang sayangnya masih menggunakan port micro USB, dan 3 buah lubang grill speaker. Untuk layarnya sendiri masih sama dengan Y20 sebelumnya, menggunakan konsep layar water drop screen dengan ukuran layar 6,51 inch SD+. Dengan resolusi 720x1600 pixel. Panel yang digunakan adalah panel IPS LCD. Dari seluruh desain yang ada, Vivo Y20 2021 ini sama aja dengan seri Y20 yang sebelumnya. Enggak ada perubahan. Bahkan untuk varian warnanya juga sama, tersedia warna biru dan warna putih. Padahal saya sedikit berharap Y20 terbaru ini sudah menggunakan port Type-C lah minimal. Tapi sayangnya enggak demikian. Vivo masih sangat setia menggunakan port micro USB. Lanjut ke bagian dalamnya, kira-kira ada hal beda apa yang ditawarkan Vivo Y20 terbaru ini? Kalau untuk dari segi tampilan depannya sama aja ya dengan seri sebelumnya. Model aplikasinya sudah menggunakan model laci, Bluetooth, Wi-Fi, dan lain-lain terletak di bagian atas. Lanjut ke bagian sistem, jika kita cek ke bagian tentang ponsel, Vivo Y2021 ini memiliki RAM sebesar 4GB dengan internal memorinya 64GB. Untuk UI-nya di sini sudah menggunakan Vantos OS 11 terbaru dengan basis Android yang masih versi 10. Untuk chipsetnya menggunakan chipset MediaTek Helio P35 octa-core 12 nanometer. Baterainya sebesar 5000 mAh yang dimana belum fast charging. Untuk masalah sensor yang disediakan lumayan komplit. Yang tidak ada cuma sensor suhu dan tekanan. Buat yang hobi main game, sensor giroskop sudah ada di sini. Dan kalau kita patokan dengan aplikasi sensor box, sensor gironya ini hardware ya, bukan software.
Dari semua spesifikasinya, yang bikin HP ini beda dengan Vivo Y20 sebelumnya adalah kapasitas RAM dan chipset yang digunakan. Vivo Y20 RAM-nya sebesar 3GB dengan chipset Snapdragon 460 octa-core, sedangkan Vivo Y2021 ini RAM-nya sebesar 4GB dengan chipset yang masih menggunakan MediaTek Helio P35 octa-core. Kalau untuk internalnya, keduanya ini sama-sama memiliki internal sebesar 64GB. Dari spesifikasi yang ada, Vivo Y20 2021 ini mampu menghasilkan skor AnTuTu di angka 111 ribuan. Dengan skor CPU di angka 46 ribuan dan GPU di angka 13 ribuan. Kalau untuk performa gamenya bagaimana? Next kita bikin di video reviewnya. Yang terakhir kita bahas masalah kamera. Untuk kamera bagian belakang, Vivo Y2021 ini memiliki 3 kamera, yaitu ada 13 megapiksel kamera utama, 2 megapiksel kamera bokeh, dan 2 megapiksel kamera makro. Untuk kamera selfie-nya sendiri ini sebesar 8 megapiksel. Untuk megapiksel kamera ini tidak ada perubahan di sini, sama saja dengan Vivo Y20 sebelumnya. Di bagian kamera ada beberapa fitur yang ditawarkan. Di antaranya yaitu ada mode panorama, mode potret atau bokeh, foto dan video. Untuk perekaman video ini mentok di ukuran 1080 dengan 30 frame per second. Dan yang pasti belum ada fitur ultra stable video di sini. Sementara itu di fitur lainnya ada foto live, time lapse dan foto dokumen. Dari semua fitur yang ada, sayangnya Vivo Y2021 ini belum memiliki fitur foto mode malam dan fitur slow motion. Jadi terkesan biasa aja untuk fitur kameranya. Dan kalau ditanya hasil foto dan videonya bagus atau tidak, kamu bisa nilai dari hasil foto dan video berikut ini. Dan ini adalah contoh perekaman video menggunakan Vivo Y2021. Untuk kamera depannya di indoor dengan cahaya yang lebih dari cukup. Ini lebih dari cukup karena saya pakai dua lampu ya, kanan kiri pakai softbox. Jadi kamu bisa nilai nih ya, kira-kira hasil gambarnya bagus atau tidak sih. Dan kira-kira Vivo Y2021 ini di compare sama tipe apa nih cocoknya? Kayaknya bakal compare ke Oppo A15s sih kayaknya ya. Kamu tinggalkan aja di kolom komentar. Dan ini adalah contoh perekaman kamera belakang menggunakan Vivo Y20 2021. Nggak tahu apa yang spesial, kenapa di sini harus ada angka 2021 gitu. Oke, ini silahkan kamu nilai kira-kira gimana kualitas gambarnya, suaranya. Oke, ini kalau kita coba kita masukin ke objek lain, oke. Seberapa cepatkah dia? Kok kayaknya lama ya. Ya pokoknya beginilah hasil kameranya standar. Dia bakal berubah warna ketika menemukan objek yang berbeda. Oke, ini kuning, geser ke sini jadi normal lagi. Kalau untuk fokusnya ya kamu nilai aja, kayaknya lama sih, nggak yang set gitu, nggak. Dari semua poin yang sudah kita bahas, benar aja ya, nggak banyak perbedaan antara Vivo Y20 yang lama dengan Vivo Y20 2021 ini. Bedanya itu cuma dari dua hal. Yang pertama itu RAM-nya. Kalau misalnya yang lama itu RAM-nya 3GB, di sini RAM-nya menjadi 4GB. Yang lama menggunakan chipset Snapdragon 460, dia di sini menggunakan MediaTek Helio P35. Nggak tahu upgrade atau downgrade, tapi selebihnya semuanya sama. Desainnya sama, kameranya sama, bahkan chargernya pun juga sama. Pokoknya sama semua lah, bedanya cuma dari segi dua hal itu tadi aja. Dan mungkin sekian dulu pembahasan kita kali ini. Semoga videonya bermanfaat, dan yang paling penting semoga videonya gampang dan mudah dipahami. Terima kasih banyak buat yang sudah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like dan komen videonya. Kira-kira menurut pendapat kamu, bagaimana sih Vivo Y20 2021 ini? Bagus atau tidak? Worth it atau tidak? Kamu bisa banget tinggalkan pendapat di kolom komentar. Jangan lupa juga subscribe channel Sesuai Harga. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.